Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah wasyukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Untuk teman-temanku semuanya, pagi ini sampean semua kita ajak ke lahan Gusman Bojonegoro yang ada di Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Ini tanaman saat ini usia 32 HST, 32 hari setelah tanam. Sesuai janji kita buat tanaman kita batangnya sak tebon-tebon. Kita tidak akan berhenti bilang sak tebon-tebon. Kalaupun ada yang tidak terima, monggo langsung datang ke lokasi. Loh, penake piye to, guys? Langsung datang ke lokasi. Di sini sedikit saya akan menjelaskan kepanjenengan semuanya untuk pemberian pupuk, pemberian fungisida dan pemberian insektisida. Kita mulai dari pemupukannya. Kita pupuk di 10 HST dari luasan 3000 meter kurang lebih. Ini kita pupuk 150 kg. Kita menggunakan NPK 16 NPK Pak Tani 2 karung atau 1 kintal. Kita tambahin nitrea 50 kilo. Jadi sekali pupuk ini 150 kg usia 10 HST. Di usia 20 HST kita pupuk lagi. Kita menggunakan NPK 16 lagi 2 karung lagi. Kita tambahi Saprodap 1 karung. Saprodap yang 50 kg bukan yang 25 kg. Jadi masuk 1,5 kintal lagi. Jadi untuk pupuk pertama dan kedua sudah menghabiskan 3 kintal. Untuk pemupukan ketiga di umur 30 HST 2 hari yang lalu, kita menggunakan NPK Grower 2 karung. Kita tidak menggunakan Kamas untuk kali ini, Gus. Sampean itu bilang ke teman-teman ngerekomnya itu NPK Grower dimix dengan Kamas. Kenapa milih sampean tidak menggunakan Kamas? Pemupukan itu kondisional. Saya tidak tahu tanaman saya itu awalnya kondisinya seperti apa, terus dikirimi sama Pak Agus dekat sini rumahnya, dikirimi videonya, terus tanamannya agak sedikit kurang subur menurut saya walaupun sudah tinggi. Makanya saya ngasih tahu ke Pak Mulnya yang rawat ini, tak suruh ngasih NPK Grower 1 kintal. Dan kenapa tidak menggunakan Kamas, Gus? Saya pengennya tanaman ini umurnya panjang. Jadi takutnya nanti kalau ditekan dengan Kamas dia cepat turun, berumbi, panen. Ini akan kita buat tanaman ini panen di 75 atau 77 ST. Kenapa mau dibuat seperti itu, Gus? Tidak lain dan tidak bukan harga. Karena harga saat ini agak sedikit turun. Tapi sudah 2 hari dari konten ini nanti saya naikkan. Harga itu sudah mulai naik 2000 per kilogram. Jadi untuk teman-temanku semuanya sudah ada pergerakan harga bawang merah. Oke, kita lanjut ke insektisidanya. Karena banyak fenomena dan teman-teman bilang banyak serangan gurem, serangan trip, serangan janda wirang, 1 hama 1000 nama. Di kota-kota besar, kota sentranya bawang merah, kita tidak nyebut kotanya, nanti takut salah. Itu banyak serangan gurem. Banyak serangan gurem dan banyak tanaman yang dipanen dini. Belum waktunya panen, dipanen karena sudah ada serangan gurem. Tanaman ini apakah terindikasi gurem, Gus? Enggak.
Terus tanaman ini diserang apa Gus? Ulat biasa, ada ulatnya. Tapi enggak banyak, enggak. Ya hanya ada ulatnya gitu. Kita menggunakan insektisida SPP. Itu Citropin Plus, minyak citronella yang dimix dengan pin oil yang dimix dengan pestisida nabati bekerja pada kontak sistemik, merusak sel jaringan dari hama itu sendiri. Jika hama itu makan daun bawang merah kita, dengan sendirinya sel jaringannya rusak, tidak punya nafsu makan dan akhirnya tumbang. Keunggulan dari SPP tidak membuat lahan resisten, tidak membuat hama itu kebal. Jadi sekedar pemberitahuan ke teman-teman yang belum pernah menggunakan SPP, pastinya kadang bingung kok tidak lantas mati. Karena SPP itu golongan sistemik, ya, dan dia itu merusak sel jaringan. Walaupun ulat itu masih hidup, tapi dia sudah tidak aktivitas. Tapi kalau pengen lebih cepat, ini saya sarankan untuk teman-teman yang baru pakai SPP, bukan pemakai SPP yang sudah lama, bukan. Kalau yang sudah lama pakai SPP, tidak butuh insek yang lainnya tentunya. Tapi kalau yang pertama kali baru pakai SPP itu kalau sudah ada serangan ulat ataupun gandong atau janda pirang, spray 3 hari berturut-turut. Untuk hari keempat tutup pakai insek pabrikan. Ingat, jangan dimix, tidak boleh dimix, ya. Nanti malah hama jadi kebal. Jadi lakukan 3 hari berturut-turut spray SPP. Setelah itu hari keempat tutup pakai insek pabrikan. Dijamin langsung bersih. Itu kekuatan dari SPP yang dalam waktu 1 bulan ini sudah terjual lebih dari 1000 liter. Kalau tidak ampuh, tidak mungkin selaris. Dan untuk fungisidanya tidak lain dan tidak bukan, kita hanya menggunakan tunggal M23, tunggal satu produk maksudnya. Tapi di M23 itu fungisida dan bakterisida. Dan kita juga tidak menggunakan banyak, dari luasan ini 1 liter aja tidak habis. Belum habis, terus saya suruh nyetop karena tidak ada indikasi jamur. Jadi kita genjotnya insektisidanya. Ya, untuk fungisidanya kita menggunakan M23, tidak menggunakan yang lainnya, tidak. Kita katakan tidak. Untuk membantu pupuknya lewat spray atau lewat kotor menggunakan apa Gus? Kita menggunakan Aminoplan. Sudah terbukti Aminoplan yang jika tanaman kita stuck, tanaman kita itu bisa kembali subur kalau menggunakan Aminoplan, ya. Ingat teman-teman, kalau menggunakan Aminoplan, ya, itu kalau tanamannya sudah subur hentikan, tidak lantas terus dikejut Aminoplan, jangan. Ya. Aminoplan itu asam amino yang dimix dengan POC, pupuk organik cair. Jadi asam amino kita mix dengan pupuk organik cair, terus menjadi satu kemasan namanya Aminoplan. Dan itu untuk pertumbuhannya. Kalau untuk umbinya biar super, biar batangnya sak tebon-tebon, kita menggunakan Amino Booster. Jadi ini sudah masuk Amino Booster sekali dan akan dimasukkan lagi Amino Booster untuk yang kedua kalinya. Untuk Amino Booster itu, keunggulan dari Amino Booster tidak membuat tanaman kita itu kembali ke fase vegetatif atau kembali ke fase pertumbuhan. Tiba-tiba kita spray Amino Booster terus Gus mecah Gus, jadi muda lagi, enggak. Itu keunggulan dari Amino Booster. Dan Amino Booster di situ juga fosfatnya sangat tinggi. Jadi membantu tanaman kita batangnya bisa sak tebon-tebon. Terbukti yang petani-petani yang sudah pakai Amino Booster dari beberapa tempat pasti adanya batangnya besar-besar. Itu produk yang kita pakai. Saya lupa untuk lahannya kita menggunakan PK Plus for Plant. Itu untuk sterilisasi lahan, sifatnya basah lemah dan spektrumnya lebih luas
daripada asam lemah seperti H2O2 hidrogen peroksida. Makanya kita sudah tidak menggunakan H2O2 hidrogen peroksida karena kita sudah punya PK+. Oke. Untuk mereduksi patogen saat olah lahan kita sudah menyiapkan Trichoderma. Paling bagus Trichoderma itu di aplikasi tunggal guys, karena sifatnya monopoli. Jadi jamur Trichoderma itu tergolong jamur antagonis. Dia itu monopoli. Jadi pengennya dia itu berdiri sendiri, hidup sendiri, di sampingnya itu kudu kalah sama dia. Itu intinya. Makanya ini saya sarankan ke teman-teman kalau menggunakan Trichoderma lebih baik tunggal. Gus, kalau dari pabrikan itu kandungannya ada Trichoderma, ada yang lain-lainnya Gus, itu dijadikan satu itu gimana? Iya, itu sudah melalui proses. Ya, kalau kita sendiri kalau menggunakan Trichoderma, Trichoderma saja. Oke, itu sedikit informasi yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik, ilmu itu luas sementara pengetahuan kita sangat terbatas ya. Dan sudah lama kita tidak konten. Bukan berarti Gusman Bojonegoro libur sidak lahan, libur konten, enggak. Tidak semua sidak lahan harus kita buat konten. Kemarin 3 hari yang lalu kita habis dari Demak sidak lahan, kita karena baru datang ke sana sekali, kita juga tidak konten. Kita lebih memfokuskan untuk sharing sama tuan rumahnya, ngobrol-ngobrol sama tuan rumahnya itu lebih penting daripada hanya sebuah konten. Tapi konten juga penting karena bisa mengedukasi banyak petani bawang merah. Jangan lupa saudaraku semuanya, saat olah lahan masukkan organik, masukkan kotoran hewan yang sudah difermentasi, karena dengan kita memasukkan organik secara otomatis kita sudah bisa mengkimiawikan lahan kita. Jika kita selalu memasukkan kimia, secara otomatis kita tidak bisa mengorganikan lahan kita dan tidak bisa menyimpan atau memberikan unsur hara ke media tanam kita. Tidak kalah penting, di sini saya tetap akan menyebutkan orang-orang yang sangat berpengaruh pada Gusman Bojonegoro, guru-guru saya. Terima kasih adanya Gusman Bojonegoro sampai ke sini, sampai di sini, sampai saat ini karena berkah dari beliau-beliau semuanya. Dari Situbondo ada pemain organik Penembu Jagaba, Abah Junaidi Syahid, itu salah satu guru Gusman Bojonegoro. Pindah ke Probolinggo ada Insinyur Ahmad Sahuri, sang guru besar dari Gusman Bojonegoro yang mendidik Gusman Bojonegoro dari nol sampai sekarang. Di Pasuruan ada pendukung di belakang layar, walaupun dulu pernah saya didik, pernah saya dampingi. Mas Adi Sultan itu perannya luar biasa di belakang layar. Masuk ke Nganjuk, ya Nganjuk penyebut gitu. Di Nganjuk ada Bapak Akad, itu juga guru besar saya yang selalu mengingatkan saya, Gus, sampaikan ke petani-petani setiap mau olah lahan masukkan organik. Makanya saya selalu bilang dengan kita masukkan organik, kita sudah mengkimiawikan lahan kita. Kalau kita selalu memasukkan kimia, kita tidak bisa mengorganikan lahan kita. Itu titipan dari beliau. Pindah sedikit Nganjuk ke barat, Kendul ada Kang Yon, saya pernah belajar ke Kang Yon. Pindah ke barat lagi Sukoharjo, di situ ada teman sekaligus guru Gusman Bojonegoro, Bapak Haji Kadianto. Dan untuk wilayah Brebes banyak guru saya yang ada di Brebes, dan saya pernah belajar di daerah Mbulakamba di Brebes dan di daerah Tegal. Kalau tidak salah waktu itu kita diterima oleh Bapak Mudgasir, kita didampingi oleh Bank Indonesia, diajak kemana-mana, studi banding kemana-mana, belajar kemana-mana waktu itu. Setiap ada perwakilan klaster bawang merah itu dari Kabupaten Bojonegoro, sudah hampir pasti Gusman Bojonegoro yang mewakili, biar teman-teman tahu siapa Gusman Bojonegoro, belajarnya seperti apa, gurunya sebanyak apa, itu guys. Jadi kemanapun Gusman Bojonegoro tidak pernah ada niatan atau keinginan atau bilang bahwa saya ini seorang guru, bukan. Kemanapun saya berada, itu saya niatnya belajar, sharing sama teman-teman apa yang
jadi pengalaman saya bagi, dan apa yang ingin saya dapatkan biasanya itu bisa saya dapatkan langsung di lahan daripada hanya di belakang meja. Jadi bukan hanya teori, tapi kita gandengkan dengan praktek di lapangan. Terima kasih untuk semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi mohon maaf untuk semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.